Halo semuanya, selamat datang di kuliah Listrik Magnet. Ya, kali ini kita akan belajar tentang kapasitansi pada kapasitor. Kita ingat kembali, kapasitansi itu adalah penyimpan muatan dan juga energi listrik yang nantinya itu akan digunakan untuk menghasilkan listrik. Jadi, ciri khas dari suatu kapasitor atau dikatakan kapasitor itu adalah jika terdapat dua konduktor. Jadi, uh, ini adalah terdiri atau terbuat dari konduktor, yang satunya lagi juga terdiri dari konduktor juga yang terisolasi dengan muatan yang sama. Jadi antara yang satu dan yang dua ini harus sama dan harus memiliki muatan yang berbeda dan juga beda potensial atau delta V antara yang satu dan yang kedua ini. Nah, inilah energi yang ada selama perpindahan flux listrik dari konduktor 1 ke konduktor 2 itulah yang akan digunakan sebagai energi listrik nanti. Nah, contohnya ini adalah pada plat kapasitor yang sejajar. Karena dia tadi adalah konduktor, kemudian tidak ada muatan di luar, maka medan listrik di luarnya itu akan sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah berarti energi listrik yang digunakan pada kapasitor plat sejajar itu hanya yang ada di dalamnya saja. Kemudian muatannya ini karena platnya itu kan berarti memiliki luas ya, dan sangat tipis, jadi tidak ada volumenya, jadi hanya luas aja. Jadi muatannya itu di plat atas itu adalah positif, yang plat bawah negatif, dan ini adalah menunjukkan jenis muatannya juga. Sedangkan ini adalah diambil dari sigma, ini hampir sama dengan rapat muatan pada luas karena dia sudah berbentuk luas, atau disimbolkan dengan sigma seperti ini. Nah, ini kedua platnya itu dihubungkan dengan jarak D. Sesuai dengan hukum Gauss yang telah kita pelajari dalam menghitung medan listrik, maka ini adalah persamaannya. Q in itu berarti Q yang muatan yang terdapat di permukaan sebagai tinjau. Ini adalah hukum permukaan Gauss kita yang kita pilih, misalkan. Nah, maka si Q in-nya itu adalah gini. Ini kalau kalian ingat kembali ya, maka pada permukaan pada plat kapasitor akan seperti ini. Kemudian dengan pengertian sigma itu tadi adalah Q per A, maka bisa dituliskan Q per A epsilon 0 juga. Nah, ini hanya untuk medan listrik untuk satu plat. Karena kapasitor plat sejajar itu ada dua plat, maka kemudian tadi berbeda tanda, maka ini adalah total untuk si kapasitor plat sejajar. Jadi hanya bergantung kepada muatannya. Kemudian A-nya itu adalah luas permukaan. Jadi selain muatannya itu berbeda tanda, maka A-nya untuk kapasitor juga harus sama. Terus ini recall sedikit untuk beda potensialnya, maka adalah integral dari E dot ds ini adalah jarak atau lintasan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Karena jaraknya tadi adalah D, maka integral dari ds itu adalah D, sehingga diperoleh beda potensialnya adalah Q per A epsilon 0 dikali D. Nah, pengertian dari kapasitansi itu Q dibagi dengan beda potensial mutlaknya, jadi harus bernilai positif. Ini dimasukkan ke sini menjadi epsilon 0 A per D. Nah, kalau dilihat dari sini berarti kan dia tergantung terhadap A dan terhadap D-nya. Agak sedikit ambigu ya. Karena tadi kan
kapasitor itu menyimpan muatan. Nah, ternyata muatannya itu ternyata kapasitansi, yaitu kemampuan menghantarkan energinya gitu kan, kemampuan menghantarkan atau menghasilkan energi. Ternyata bergantung pada dimensinya. Ini kan dimensi semua ya, atau bentuk bendanya, luas permukaan dan jarak. Kenapa seperti ini? Balik lagi ya, karena cara kerja dari kapasitor itu adalah ibaratnya adalah muatan itu bekerja seluruhnya pada muatan. Jadi semakin banyak muatan yang ada di sini, di si A ini, dan semakin lama dia berpindah ke bawah, maka ya energi E-nya itu akan semakin lama juga, dan semakin bisa banyak juga yang dipakai oleh si kapasitor untuk menghasilkan energi. Nah, tadi kan tentang plat sejajar. Gimana kalau dia tidak, atau bentuknya itu tidak teratur seperti ini? Misalkan kita konduktornya seperti ini adalah konduktor 1, ini adalah konduktor yang kedua, dan syaratnya sudah dipenuhi, yaitu berbeda tanda. Kemudian karena tidak ada muatan listrik di antaranya mereka, maka E di sini akan sama dengan 0, hampir mirip dengan yang tadi, hanya berbeda di geometrinya saja. Kemudian jaraknya juga di sini kita tidak bisa menentukan ini adalah D, karena jarak di sini kan berbeda ya. D di sini itu tidak sama dengan D di D2-nya. Nah, untuk mencari kasus yang seperti ini, maka kita pakailah konsep integral. Ini adalah panjangnya, karena tadi kan tidak berurut-urutan ya. Kemudian ini juga sama, pada beda potensial yang kita pelajari, ini adalah panjangnya juga atau lintasannya juga. Pada dimensi kemarin, kenapa bisa seperti ini? Pada densitas blok listrik kemarin kan kita ketahui bahwa Q itu kan akan sama dengan integral permukaan tertutup D dot ds-nya itu kan adalah ds-nya itu adalah luas ya. Ini adalah luas, kemudian karena D itu kan akan sama dengan E dikali medan listriknya. Jadi si Q ini bisa berubah bentuknya seperti ini. Kemudian potensial listriknya itu akan seperti ini. E ini adalah lintasan. Jadi ini beda ya, ini adalah luas sedangkan ini adalah lintasan. Nah, balik lagi ke kapasitasi plat sejajar yang tadi, maka E-nya pada plat sejajar itu adalah rapat muatan luas ini, atau sigma tadi ya, sigma, atau ini adalah A. Kemudian maka D-nya itu adalah rho S dikalikan A. Ini adalah arahnya. Arahnya D itu di sini muatan plat bawahnya itu adalah positif, karena arahnya medan listriknya kan ke atas ya. Garis medan listrik itu dari positif ke negatif, maka itulah kenapa ini adalah positif. Sedangkan yang atasnya itu adalah negatif. Nah, maka perbedaan potensialnya itu selain bentuk yang seperti ini, maka bisa juga dituliskan bentuk yang ini. Ini permeabilitas pada ruang hampa. Jadi beda potensialnya tergantung kepada rapat muatan dan jaraknya. Kemudian dengan definisi dari rapat muatan, maka Q-nya itu akan sama dengan rho S dikalikan dengan S. S-nya itu adalah luas juga. Dan nah, dengan kedua pengertian ini tadi, maka C-nya itu menjadi rho S dikalikan S dibagi dengan rho S kali D per epsilon. Ini habis, jadi sisa ES per D.
Nah, contohnya misalkan di sini ada soal menghitung kapasitansi dari kapasitor plat sejajar yang di listriknya itu adalah mika. Di sini ER-nya itu adalah 6 dan luas daerahnya itu adalah 10 inci. Ini adalah A, 10 inci kuadrat dan dipesahkan dengan 0,01 inci. Berarti ini adalah D-nya kan ya. Nah, karena C itu kapasitansinya itu bergantung pada S dan D, maka masing-masing kita ubah dulu satuannya menjadi meter kuadrat, kemudian D-nya juga ke meter kuadrat. Seperti ini. Kemudian 1 inci itu kan sama dengan 2,54 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga dapat dia sebesar 1,349 nanofarad. Nah, sebagai tugas kalian untuk materi hari ini, kalian mencari kerapatan energi yang digunakan pada kapasitor pada soal berikut ya. Pada kapasitor pada soal ini. Untuk kerapatan energinya itu seperti yang telah kita pelajari kemarin, kalau kerapatan energinya itu kan 1/2 dikali integral volume epsilon dari E kuadrat dV. Ini adalah elemen volumenya. Nah, ini diturunkan, kita ubah E nya itu ke dalam bentuk rho S, akan dihasilkan seperti ini. Kemudian dapatlah diturunkan menjadi seperti ini. Jadi tergantung soalnya apa yang diketahui. Bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini sesuai dengan pengertiannya ya. Yang ini kenapa bisa berubah menjadi ini berubah karena definisi dari masing-masing antara C, beda potensial dan C-nya itu bisa diubah bentuk seperti ini. Nah, contoh yang lain adalah kalau yang tadi itu plat sejajar, ini pada silinder yang koaksial dengan jari-jari dalamnya itu adalah A, ininya B. Jadi ibarat seperti ini kali ya. Ini adalah jari-jarinya R sama dengan A. Kemudian jari-jari yang B-nya itu adalah seperti ini. Ini jari-jarinya adalah B, berarti B-nya itu lebih besar daripada A dan panjangnya itu adalah L. Dengan pada fisika dasar 2, kalian sudah mengetahui atau mencari kapasitansi pada koaksial itu akan seperti ini. Jadi bergantung pada panjang dan ln dari B per A-nya. Kemudian pada bola koaksial, ini adalah A. Kemudian ini adalah jari-jari B-nya, ini bola. Kapasitansinya akan seperti ini juga, hampir mirip ya. Nah, kalau misalkan jari-jarinya itu sangat besar, jadi misalkan si C sama dengan B-nya itu sangat besar misalkan ya, atau hampir berada di tak hingga, berarti kan 1/4 VE per 1/A dikurang 1/tak terhingga, ini kan 0, berarti hanya sisa bergantung pada jari-jari dari si A-nya, 4V epsilon 0 per 1/A nya aja, atau sama dengan 4V epsilon dikali A. Nah, dapatlah dia seperti ini. Jadi untuk yang B-nya itu hampir tak terhingga ya, sangat-sangat besar, atau dibandingkan A-nya itu dia sangat kecil lah gitu. Sangat besar dibandingkan si A-nya. Nah, berarti kalau misalkan kita punya bola dengan jari-jari A dan diameternya misalkan D-nya itu adalah 1 cm, berarti 1 kali 10 pangkat minus 2, berarti R-nya itu adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 2 ya, maka akan diperoleh C-nya itu sebesar ini.
kita masukkan, kita buktikan, berarti 3,14 dikali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 55,57 kali 10 pangkat minus 14. Satuannya tadi adalah farad. Nah, ini piko itu adalah 10 pangkat minus 12 ya, 12 farad, jadi bisa diubah digenapkan menjadi ini menjadi 6. Sebesar inilah untuk si kapasitansi jika B-nya itu sangat besar dan diameter A-nya itu adalah 1 cm. Nah, kemudian kasusnya selanjutnya adalah bagaimana jika dilapisi dieletrik homogen dengan permitivitas sebesar ini. Ini adalah densitas listriknya untuk, jadi karena saking kecilnya, misalkan A-nya itu dianggap sangat kecil atau dianggap sebagai muatan titik. Kalau yang tadi ini anggapannya untuk yang B-nya itu sangat-sangat besar dari A, sedangkan ini kenapa D-nya dapat ini, itu karena si bolanya itu tadi yang memiliki jari-jari A itu dianggap muatan titik karena sangat kecil ya. Densitas flux listrik. Nah, ini adalah E-nya masing-masing untuk R dan R lebih besar dari 1. Nah, ini kenapa berbeda? Jadi yang dilapisi dielektrik yang epsilon 01 itu katanya hanya di sini. Nah, jadi dia hanya di sini. Bentar. Di bagian sini saja. Sedangkan yang ini itu adalah ruang hampa. Sedangkan ini dia dielektriknya itu dengan GGL atau epsilon 1. Nah, kita lanjut. Karena masing-masing D dan E nya sudah diketahui, maka beda potensialnya dengan anggapannya itu adalah VR nya itu dia di tak hingga, berarti dapatlah jawabannya yang seperti ini. Ini adalah untuk beda potensialnya dan ini untuk yang si kapasitansinya. Nah, untuk tugas selanjutnya, tugas 2, kalian mencari kerapatan energinya juga ya, untuk yang soal ini, kerapatan energi. Sip, sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.